Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus menurut ayat ini adalah anak tunggal Allah. Di dalam bagian lain, Yesus disebut anak Allah. Konsep tentang Yesus anak Allah sering disalahpahami, disalahtafsirkan. Salah paham dianggap orang Kristen menyembah tiga Allah. Allah menikah lalu punya anak, yaitu Yesus Kristus. Salah tafsir dianggap Yesus sebagai anak Allah waktu dia dibaptis. Tentu masih banyak salah paham, salah tafsir tentang Yesus sebagai anak Allah. Sebab itu, orang-orang yang tidak percaya tidak jarang mengejek Yesus anak Allah, bahwa Yesus bukan Allah, atau orang Kristen menyembah tiga Allah, dan seterusnya. Untuk memahami Yesus adalah anak Allah, kita mesti kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena Alkitab merupakan firman Allah yang tertulis, merupakan wahyu Allah yang tertulis diberikan kepada manusia. Sebab itu kita tidak berhak, tidak layak memberi interpretasi mengenai Yesus anak Allah. Apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang Yesus adalah anak Allah? Pertama-tama, kita patut memahami penggunaan istilah anak Allah. Di dalam Alkitab, istilah anak Allah dipakai menunjuk para malaikat. Para malaikat adalah makhluk rohani yang dicipta oleh Allah. Sebab itu mirip dengan Allah karena bersifat roh, maka disebut anak-anak Allah. Anak Allah, istilah ini juga digunakan kepada bangsa Israel. Mereka disebut anak-anak Allah. Istilah anak Allah juga dikenakan kepada Adam, nenek moyang kita yang pertama. Istilah anak Allah juga digunakan terutama menunjuk kepada janji Tuhan kepada Daud bahwa melalui keturunannya akan lahir seorang raja yang bersifat kekal dan kerajaannya juga bersifat kekal. Inilah penggunaan istilah anak-anak Allah atau anak Allah. Konsep tentang anak Allah ini nampak di dalam perjanjian baru. Begitu banyak kesaksian, pernyataan-pernyataan Yesus adalah anak Allah. Di dalam perjanjian baru dengan jelas tercatat Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Di dalam perjanjian baru juga kita melihat Nathanael, salah satu murid Tuhan Yesus yang pertama, menyatakan Yesus adalah anak Allah. Rasul Petrus mewakili para murid memberi pernyataan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu merupakan pernyataan Rasul Petrus mewakili para rasul pada saat itu ketika Tuhan menanyakan kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Maka Petrus menyatakan, Yesus Kristus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Istilah anak Allah ini juga
dikatakan oleh Marta, salah satu saudara dari Lazarus yang meninggal dunia dan sudah dikubur. Menjelang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Marta mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Penggunaan istilah anak Allah dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri untuk dirinya. Ketika para pengkritik menyerang Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas menyatakan dia adalah anak Allah. Pada waktu dia menghadapi para pemimpin Yahudi, melalui perumpamaan, dia juga menunjukkan dia sebagai anak Bapa. Ketika perumpamaan tentang pemilik kebun anggur menyewakan kebunnya kepada para penggarap, pemilik ini mengutus pekerja-pekerjanya, tetapi para pekerja dianiaya oleh orang-orang penyewa kebun anggur. Hingga anaknya sendiri dia utus, anaknya juga dianiaya dan dibunuh oleh para pekerja itu. Semuanya ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan di dalam catatan Alkitab, berkali-kali, menurut seorang ahli sampai 100 kali lebih, dinyatakan Yesus sebagai anak Allah. Istilah anak Allah juga diucapkan oleh Allah Bapa. Suara dari sorga menyatakan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini langsung deklarasi dari Allah Bapa di surga. Begitu juga waktu Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di gunung di daerah Kaisarea Filipi, disaksikan oleh 3 murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Mereka mendengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah juga dikenal dan diakui oleh iblis yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Begitu juga roh-roh jahat ketika diusir oleh Tuhan Yesus dari orang yang dirasuk oleh mereka. Roh-roh jahat mengakui Yesus adalah anak Allah. Mengapa iblis dan roh-roh jahat mengenal Yesus adalah anak Allah? Karena iblis dan roh-roh jahat pada awalnya adalah para malaikat. Sehingga mereka tahu, mereka kenal Yesus adalah anak Allah. Karena itu, pernyataan tentang Yesus adalah sang anak Allah sangat penting, mengandung makna yang signifikan. Namun bagaimana kita bisa memahami makna ini? Kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dasarnya adalah pemahaman tentang Allah Tritunggal. Alkitab tidak mengajarkan banyak Allah. Alkitab mengajarkan Allah itu esa. Hanya ada satu Allah yang benar, Sang Pencipta. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah yang esa itu, esa menyatakan dirinya mewujud di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keesaan Allah adalah keesaan di dalam tabiat, natur, sifatnya. Bahwa Allah itu kekal, Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, dan seterusnya. Seluruh sifat-sifat kealahan, atau dikenal juga dengan kesempurnaan Allah. Kesempurnaan Allah itu sepenuh-penuhnya di dalam Allah Bapa. Yesus Kristus, Sang Anak, sepenuhnya adalah Allah sejati.
Begitu juga Roh Kudus sepenuhnya Allah sejati. Tidak kurang sedikit apapun tentang keilahian atau sifat kealahan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing sepenuhnya Allah. Dan Bapa berbeda dengan Anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. 3 pribadi dalam keesaan Allah. Jadi orang Kristen menyembah Allah yang esa, yang menyatakan diri, yang mewujud di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, masing-masing sepenuhnya adalah Allah sejati. Dengan dasar pemahaman tentang Allah Tritunggal yang diperoleh dari catatan Alkitab, dari wahyu tertulis, maka orang Kristen menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang dirinya. Ini bukan merupakan ciptaan dari para bapak gereja, bukan ciptaan dari lembaga-lembaga gereja, tetapi keyakinan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Lalu, apa makna Yesus sebagai anak Allah? Di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan anak tunggal Allah. Yang pertama, Yesus sebagai anak tunggal Allah dengan istilah monogenes menunjuk kepada satu-satunya dari jenisnya. Dengan kata lain, menunjuk Yesus sebagai anak tunggal Allah atau sebagai anak Allah memiliki hubungan yang unik, eksklusif, tidak ada duanya dengan Allah Bapa. Ini menunjukkan hubungan yang unik Tuhan Yesus dengan Bapa. Yang kedua, Yesus sebagai anak Allah menunjuk bahwa hubungannya dengan Allah Bapa adalah sejak kekekalan. Hal itu dengan jelas di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sebagai anak Allah menunjuk kepada hubungan kekal bersama dengan Bapa. Dan dari Allah Tritunggallah ada segala sesuatu. Muncul segala sesuatu. Karena Allah Tritunggal adalah Sang Pencipta, bersifat kekal. Yesus anak Allah berarti Yesus memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Allah Bapa sejak kekekalan, yaitu hubungan kasih di dalam Allah Tritunggal. Di dalam Tritunggal, masing-masing pribadi adalah Allah yang sejati. Di dalam keesaan tabiat natur, sehingga Yesus dengan Bapa memiliki rencana kekal tentang keselamatan. Yesus sebagai anak Allah menunjuk juga bahwa dialah pribadi kedua yang mewahyukan diri, yang memperkenalkan Allah kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Hanya Bapa yang mengenal Yesus sepenuhnya. Hanya Yesus yang mengenal Bapa sepenuhnya. Sebab itu hanya Yesus yang berhak memperkenalkan diri Allah kepada manusia. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada makhluk di dunia ini yang berhak memperkenalkan Allah atau mewahyukan
diri Allah kepada manusia. Sebab Allah sejatilah yang berhak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Memang Allah di dalam perjanjian lama berulang-ulang berbicara melalui para nabinya. Para nabi bukan Allah, tetapi pada klimaksnya, puncaknya menurut kitab Ibrani, Allah sendiri yang datang memperkenalkan dirinya, mewahyukan dirinya melalui Yesus Kristus, melalui perbuatannya, melalui perkataannya, melalui mujizat-mujizatnya, melalui khususnya kematian dan kebangkitannya. Yesus sebagai anak Allah bukan hanya dialah yang berhak mewahyukan diri, memperkenalkan Allah kepada manusia, tetapi juga untuk memberi hidup kekal kepada orang-orang berdosa. Sebagaimana yang dicatat oleh Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa Allah sangat mengasihi manusia, orang berdosa, sehingga Yesus anaknya yang tunggal diutus supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus sebagai anak Allah menunjuk dia kekal bersama-sama dengan Allah. Yesus memiliki hubungan yang unik, yang tiada duanya dengan Allah Bapa. Yesus anak Allah menunjuk bahwa dialah satu-satunya Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia. Dan Yesus sebagai anak Allah, melalui dialah Anda dan saya bisa memperoleh hidup kekal, berelasi kembali dengan Allah. Sudahkah Anda percaya kepada Yesus Kristus, Sang Anak